Selamat pagi, Bapak Ibu penguji. Di sini saya akan memaparkan LPA saya yang berjudul Wisata Edukasi Pertanian Semarang dengan Pendekatan Lokalitas. Mengapa agrowisata? Karena lahan pertanian di Semarang terus berkurang. Berkurangnya lahan pertanian ini disebabkan oleh karena sedikit orang yang konsen di bidang pertanian, sedikit generasi muda yang memilih untuk konsen di bidang pertanian. Terus menurunnya minat generasi muda pada profesi petani dikhawatirkan akan hilangnya profesi petani di Indonesia, sehingga semakin jauh dari cita-cita Indonesia untuk swasembada pangan. Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Peranan pertanian antara lain meningkatkan devisa negara, lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi, bahan baku produksi industri. Hal ini tujukan oleh besar kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto, terutama pada masa krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Hanya sektor agribisnis yang memiliki pertumbuhan positif. Mengapa demikian? Mijo memiliki kekayaan berupa alam yang indah dan penghasil bahan pangan berupa padi. Selain memiliki kekayaan tersebut, Kecamatan Mijen juga memiliki potensi lainnya, yaitu pengolahan tanah liat menjadi batu bata. Mengapa mengusung lokalitas? Sudah menjadi keharusan bahwa tempat wisata yang mengusung tema alam untuk tetap merawat dan melestarikan apa yang sudah ada sebelumnya, seperti alam dan budaya setempat, sehingga menjadi solusi yang sesuai ketika wisata yang menjunjung lokalitas. Permasalahannya bagaimana menciptakan agrowisata yang ideal dengan fasilitas yang memadai, lalu bagaimana menciptakan agrowisata yang nyaman untuk memberikan edukasi pertanian, lalu bagaimana menciptakan lokalitas terhadap pedesaanan. Agrowisata adalah wisata yang melibatkan pengguna lahan pertanian atau fasilitas terkait yang jadi daya tarik bagi wisatawan. Sedangkan menurut KPPI, wisata yang sasarannya adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sebagainya. Salah satu jenis wisata yang menjadi sektor peternakan, perkebunan, dan pertanian sebagai daya tarik bagi para wisatawan. Jenis agrowisata ada 7 jenis, diantaranya adalah agrowisata kebun raya, agrowisata perkebunan, agrowisata tanam pangan, agrowisata perikanan, agrowisata peternakan, agrowisata hutan, lalu agrowisata buga. Lalu yang digunakan di wisata edukasi pertanian Semarang ini nantinya adalah agrowisata tanam pangan berupa beras, sehingga kegiatan wisata dan edukasi yang akan dilakukan adalah membajak sawah, menanam padi, dan memanen padi. Selain kegiatan wisata dengan daya tarik pertanian, wisata edukasi pertanian Semarang ini akan mengedukasi juga para generasi muda yang tertarik pada dunia pertanian serta para petani dengan tujuan memaksimalkan hasil panen. Lalu untuk jenis sawah yang digunakan adalah sistem sawah terasering, karena lahan di Mijen merupakan lahan berkontur. Terasering dimaksudkan agar kontur tanah tetap terjaga dan meminimalisir terjadinya kelongsoran. Untuk sistem irigasinya menggunakan pengairan air di atas tanah yang airnya bersumber dari sungai sekitar. Untuk kajian presentasinya, yang pertama ada Hortimat Agro Center, merupakan bidang perkebunan, memiliki beberapa fasilitas penunjang, diantaranya ada kereta untuk berkeliling kebun, tanam bermain, restoran, toko buah, dan rumah makan. Agrowisata yang kedua adalah agrowisata resort dan outdoor Kencana Agrowisata Resort. Kencana Agrowisata Resort memiliki tujuan untuk memberikan refreshing dan rekreasi kepada pengunjung dengan menghadirkan berbagai fasilitas, diantaranya adalah agrowisata sayur, buah, swimming pool, fitness, jogging track, meeting room, resto, mini golf, dan open stage. Agrowisata kebun di Durian Haji Jahuri. Di agrowisata ini adalah kebunnya memiliki suasana yang sejuk dengan pepohonan yang besar yang berusia hingga ratusan tahun. Selain suasana yang sejuk dan pohon yang berusia ratusan tahun, juga terdapat beberapa fasilitas pendukung, diantaranya adalah outbound, camping, jogging track, hiking area, corporate catering, dan outing. Program unggulannya adalah Kids Outbound. Lalu selanjutnya agrowisata Kampung Kopi Banaran. Daya tarik utama dari Kampung Kopi Banaran adalah kopinya sendiri. Selain itu juga terdapat beberapa fasilitas pendukung lainnya, diantaranya adalah taman bermain, musola, lapangan tenis, coffee walk, outbound, kolam renang, flying fox, room meeting, taman buah, hal pertemuan, lalu menjelajahi kebun buah dengan ATV ataupun kereta wisata. Untuk lokasinya berada di Kota Semarang. Kota Semarang sendiri merupakan ibu kota Jawa Tengah. Semarang merupakan salah satu kota yang sektor pariwisatanya sedang berkembang.
Lalu untuk spesifiknya lagi berada di Kecamatan Mijen. Mijen merupakan kecamatan di Kota Semarang yang termasuk dalam tepi kota, memiliki kepadatan rendah. Kecamatan Mijen masih memiliki lahan pertanian cukup luas dan termasuk lahan pertanian yang aktif di Kota Semarang. Lalu untuk lebih spesifiknya lagi, tapaknya berada di Jalan Raya Cangkringan, Gunung Pati. Tapaknya yang dipilih berada di samping selatan di area PSB Village. Lahan yang dipilih sudah terdapat sawah sehingga tidak perlu membuat sawah lagi, hanya perlu dirapikan dan dikembangkan lagi. Untuk masuk ke pemrograman, analisa fungsi, ada fungsi primer, sekunder, dapat penunjang. Fungsi primer sebagai tempat wisata. Untuk fungsi sekundernya terdapat toko hasil panen, restoran, auditorium, food court, area jajan, dan toko souvenir. Fungsi penunjangnya area pengelola staf, tempat ibadah, toilet, area bermain, dan area servis. Untuk analisa pengguna, terdapat pengunjung peserta edukasi, owner, kepala unit tata usaha, unit edukasi, unit keamanan, staf pengelola, dan servis. Untuk penghitungan jumlah pengunjung dan pengelola, untuk pengunjungnya sendiri itu dilakukan pendekatan menggunakan jumlah wisatawan Semarang dari tahun 2012 hingga 2015. Kalau didapatkan rata-rata pertumbuhan wisatanya yaitu 18,5% per tahun. Lalu memprediksi jumlah wisatawan di tahun 10 tahun dari tahun pendekatan yaitu 2025, yaitu sejumlah 33.180.000 wisatawan. Lalu dicari lagi untuk per tahunnya didapatkan 3.318.000 pengunjung. Lalu dibagi lagi menjadi perharinya di Kota Semarang terdapat 9.090 wisatawan. Lalu dibagi lagi ke 6, dibagi dengan 6 wisata dengan pengunjung terbanyak, lalu didapatkan angka 1.515. Untuk pengelola, mendata jumlah staf yang diperlukan dengan referensi proyek sejenis didapatkan 79 staf. Analisa kegiatan bertujuan mendapatkan data ruang yang diperlukan. Terdapat kegiatan penerima, kegiatan rekreasi, kegiatan penunjang, kegiatan pengelola, kegiatan edukasi. Lalu berikut diagram kegiatan untuk pengunjung. Selanjutnya ini untuk pengelola. Untuk kebutuhan ruang, mendata luasan ruang sehingga didapatkan luas total yang dibutuhkan. Kebutuhan ruang didapat dari pendataan penggunaan dan aktivitas di dalam bangunan. Luasan yang didapat yaitu 24.864 meter persegi. Pernyataan masalah bagian analisa. Fungsi wisata edukasi pertanian Semarang terhadap aktivitas manusia. Besaran ruang kegiatan umum. Dalam pembuatan sirkulasi ruang dalam dan penentuan besaran ruang diperlukan oleh aktivitas dan kejadian perilaku. Pada agrowisata ini penggunaan utamanya adalah para wisatawan yang datang dari sekitar Kota Semarang maupun penduduk lokal. Sirkulasi guna dalam menentukan sirkulasi pada bangunan wisata edukasi ini memerlukan untuk memperhatikan aktivitas perilaku pengguna bangunan wisata edukasi pertanian ini, yaitu wisatawan dan para murid. Kenyamanan ruang di wisata edukasi pertanian ini perlu diperhatikan proses perancangannya karena kenyamanan ruang terlibat dan terasa secara langsung oleh pengguna utama wisata edukasi. Lalu budaya masyarakat saat ini sudah tidak lagi memperhatikan sektor pertanian sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk minat masyarakat di sektor pertanian. Rata pengguna khusus, pengguna dari wisata edukasi pertanian Semarang ini bersifat umum karena tidak dibatasi oleh usia maupun gender. Namun agrowisata ini akan lebih terkhusus mendapat interest bagi pengguna dengan ketertarikan di sektor pertanian. Fungsi wisata edukasi pertanian Semarang terhadap lingkungan makro. Tapak berada di Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Indonesia merupakan negara memiliki iklim tropis dengan 2 musim. Dalam penataan ruang, pada tapak iklim dapat berpengaruh besar sehingga penataan ruang luar harus dipikirkan supaya tidak mengganggu aktivitas pengguna yang berada di luar ruang saat kondisi iklim sedang buruk. Terdapat terhadap lingkungan sekitar tapak. Lingkungan sekitar tapak adalah pemukiman dan lahan sawah. Lalu terhadap akses, jalan utama terbuat dari aspal, lebar hingga 10 meter dengan 2 lajur berlawanan. Fungsi wisata edukasi pertanian Semarang terhadap tapak. Terhadap kondisi tanah memiliki
tekstur lempung, di sekitarnya tapak menggunakan lahan pertanian sawah. Tanah ini memiliki kontur yang perlu diolah kembali untuk meminimalisir terjadinya cotton fill. Terhadap vegetasi existing, pada tapak terdapat beberapa pohon, namun paling banyak vegetasi berupa alang-alang, dan sebagian dari tapak ini adalah sawah. Identifikasi permasalahan. Kondisi tanah di tapak memiliki kelebihan dan kekurangan. Kondisi tapaknya sendiri memiliki kontur sehingga diperlukan pengolahan khusus untuk meminimalisir penggunaan metode cut and fill karena metode tersebut terlalu banyak melukai tanah. Tapak yang berkontur ini akan menyulitkan dan dalam penyusunan fungsi bangunan, namun dari tapak yang berkontur ini menambah variatif suasana dan view yang tidak membosankan. Sekitar tapak tidak banyak bangunan, hanya komplek perumahan. Perlu diperhatikan peletakan fungsi bangunan yang ramai sehingga hadirnya wisata ini tidak mengganggu lingkungan. Itu pernyataan masalahnya bagaimana menciptakan komplek bangunan berkontur yang nyaman, yang ramah bagi setiap pengguna, lalu bagaimana memanfaatkan kontur dan kondisi existing tanah, lalu bagaimana mengatur peletakan bangunan agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Lalu bagian landasan teori berbicara soal kenyamanan bagi penyandang disabilitas. Yang pertama, untuk pengertian aksesibilitas. Aksesibilitas adalah segala sesuatu yang disediakan untuk mempermudah sehingga dapat terwujud kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan. Aksesibilitas juga dapat diartikan sebagai bagian dari kehidupan manusia, maka dari itu aksesibilitas yang memenuhi untuk mewadai segala aktivitas sangatlah penting bagi kehidupan manusia, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sendiri memiliki arti adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, sehingga mengalami kesusahan dalam melakukan interaksi maupun respon terhadap lingkungan, yang tentunya akan sangat kesulitan terhadap menerima fasilitas yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Lalu, layanan pengunjung merupakan aktivitas yang ditunjukkan kepada setiap pengunjung oleh penyedia layanan dengan tujuan untuk memenuhi hal-hal yang dibutuhkan atau dicari oleh pengunjung. Penyedia layanan harus sesuai dengan ketentuan dengan tujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan layanan pengunjung yang memuaskan. Ada beberapa asas yang menentukan sebuah penyedia layanan dapat dikatakan baik, diantaranya adalah pelayanan tersebut meliputi kesamaan hak, kepentingan umum, keseimbangan hak, kepastian hukum, keprofesionalitasan, persamaan perlakuan, partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan, ketepatan waktu, kemudahan dan kejangkauan, lalu dan kecepatan. Beberapa hal yang dibutuhkan oleh wisatawan penyandang disabilitas diantaranya adalah aksesibilitas atraksi, sumber informasi, dan transportasi. Belum penyelesaian penyediaan fasilitas sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan masing-masing individu pengunjung bermacam-macam, berbeda satu dengan yang lain tergantung dengan disabilitas yang disandang. Perbedaannya diantara lain kebutuhan yang dibutuhkan oleh penyandang difabel dengan kebutuhan penglihatan akan berbeda dengan penyandang difabel dengan kebutuhan berjalan. Bagi penyandang difabel visual pastinya akan membutuhkan adanya penunjuk jalan berupa guiding block, sedangkan bagi para penyandang difabel kebutuhan berjalan membutuhkan kursi roda, pasti membutuhkan adanya jalur khusus kursi roda dan ram untuk memudahkan dalam berpindah ketinggian lantai. Ada beberapa kriteria aksesibilitas yang baik yang dapat dijadikan pedoman dalam penyediaan fasilitas, diantaranya adalah kemudahan, lalu kegunaan, keselamatan, dan kemandirian. Dalam mengolah lahan berkontur memerlukan cara-cara khusus untuk memenuhi kebutuhan ruang dengan meminimalisir pengeluaran budget untuk pembentukan struktur. Satu bangunan yang luas akan bermasalah jika dijadikan satu masa bangunan yang besar. Dalam pembuatan bangunan memerlukan pengelompokan, memisah-misahkan menjadi masa kecil. Organisasi ruang bisa dibedakan menjadi 5 jenis, diantaranya adalah terpusat, linear, radial, dan klaster. Teknik pengelolaan lereng. Hal yang terpenting pengelolaan lahan lereng adalah pengelolaan lereng yang berhubungan dengan lantai bangunan. Pada umumnya teknik yang digunakan adalah sengketan dan split level. Split level sendiri berarti masa bangunan menyesuaikan dengan kontur tanah, di mana penyesuaian tersebut diwujudkan dengan penataan level lantai yang berundak mengikuti kontur tanah. Sistem ini menggunakan model panggung sehingga masa bangunan tidak menyentuh tanah. Sengketan sendiri sistem merespon lerengan dengan sistem sengketan memiliki sistem hampir sama dengan split level, yaitu menyesuaikan dengan kontur tanah di mana dibuat dengan berbeda, namun terdapat perbedaan di antara sistem lerengan
split level dan sengketan, yaitu pada split level menggunakan model panggung, sedangkan pada sengketan sedikit melukai tanah dengan split level. Untuk pendekatan desain, lokalitas merupakan pendekatan lokalitas. Lokalitas merupakan bagian dari tradisi manusia yang sudah berlangsung secara turun-temurun sehingga memiliki bermacam-macam kaidah berupa hasil pemikiran, falsafah hidup, politik, nilai sosial, sistem sosial, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan religi. Terdapat 5 dasar yang dapat digunakan untuk memandang lokalitas suatu daerah. Lokalitas memaknai bahwa sebuah bangunan seharusnya mempunyai sentuhan secara personal, kenyamanan, dan suasana. Lokalitas memaknai bahwa sebuah bangunan seharusnya mempunyai sentuhan secara personal, kenyamanan, dan suasana pada arsitektur dimunculkan dari kedekatan personal tersebut. Lokalitas dimunculkan karena memang sebuah jawaban terhadap kebutuhan manusia. Lokalitas tidak selalu terpaku pada sejarah. Lokalitas tidak selalu berbicara soal bangunan bersejarah maupun bangunan adat. Bentuk bangunan yang sudah digunakan oleh masyarakat berulang-ulang dapat berlangsung lama dan turun-temurun secara tidak langsung melekat pada kehidupan masyarakat tersebut. Maka dari itu, dalam proses perancangan agrowisata ini bukan hanya memasukkan bentuk ataupun rumah adat ke dalam desain, karena yang dihasilkan hanyalah sebuah bangunan yang tidak memiliki jiwa, namun seharusnya bukan menempelkan bentuk saja, tapi memaknai terlebih dahulu struktur ruang maupun bentuk yang sudah melekat pada masyarakat setempat. Lokalitas seharusnya dapat memberikan kegunaan terhadap komunitas tempat, tidak hanya kegunaan bagi bangunan itu sendiri. Bangunan berdiri tidak hanya untuk kepentingan owner maupun bangunan itu sendiri, namun juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Lokalitas juga seharusnya dapat memanfaatkan material berkelanjutan. Hal ini sangat penting karena material berkelanjutan memang bukan hanya lokalitas, namun semuanya dituntut untuk menggunakan material berkelanjutan sebagai tuntutan global. Perlu adanya keseimbangan antara perkembangan global dan lokalitas, di mana peranan perkembangan global sebagai teknologi dan lokalitas merupakan komunitas tempat. Kearifan lokal terkait dengan penggunaan material yang sudah disediakan di sekitar bukan merupakan kemunduran. Penggunaan material tidak melulu soal material yang paling baru, namun yang menjadi poin penting adalah kelestarian lingkungan sekitar tapak dan dampak positif bagi lingkungan sekitar.